Lagi rame nih anggaran negara di mana-mana dipangkas ya dengan semua kontroversi diskusinya. Untuk saya salah satu yang menarik ya terkait dengan pemangkasan ini adanya pertimbangan untuk menerapkan WFA untuk para ASN. Wah, itu luar biasa. Bahkan rencananya 3+2, 3 hari di kantor kemudian 2 hari WFA. Wah, ini mah benar-benar suatu inisiatif yang hebat deh. Karena arahnya itu kan future of work ya. Katanya sih bisa hemat biaya operasional, lebih dikit listrik, transportasi, kemudian ATK itu yang banyak diomongin ya. Tapi tunggu dulu nih, kita siap nggak sih? Kita ready nggak sih? Infrastruktur, budaya kerja, monitoring performa, memang udah ada sistem-sistemnya ya. Pertanyaannya, bisa jalan nggak ini? Sementara itu, dunia juga masih tarik ulur nih kalau kita ngomong tentang kerja fleksibel. Jadi beneran solusi atau ini sesuatu kompromi yang dipaksakan? Yuk, coba kita bahas sama-sama. Ya, teman-teman semuanya, Insight Learners, Insight Leaders, welcome. Selamat datang kembali di channel kita, Insight Web Academy, dengan Hora. Efisiensi itu kata-kata yang banyak kita dengar terkait dengan pemangkasan. Salah satu solusinya WFA, Work from Anywhere. Jadi rencananya untuk semua ASN di seluruh Indonesia ya kalau saya ngertinya, itu akan dibilangnya 75% dari pekerjaan itu nanti akan diterapkan 3+2, yang berarti kan 25% dari pekerjaan itu akan bisa dilakukan dimanapun. Wah, ini keren banget. Kalau kita secara prinsip ya, secara di idenya ya, ini buat saya kan berhubungan dengan apa yang disebut dengan future of work ya. Dan kita lihat globally di banyak negara banyak sedang dilakukan eksperimen seperti ini. Walaupun untuk 3+2 mungkin saya lebih jarang dengar ya. Karena kalau di Eropa sekarang yang banyak dipakai itu kan 4 hari ya. Di Eropa waktu saya dulu di Jerman memang pada dasarnya orang kerja itu udah biasa lah dihitung dengan jam ya. Dihitung dengan jam, ada yang full time, ada yang part time, 40 jam, 20 jam, 10 jam. Memang pekerjaan, banyak tipe pekerjaan udah biasa. Dihitung dengan jam, hasilnya seperti apa. Konsep 4 jam di Eropa, misalnya di Jerman dan juga di Inggris, itu artinya adalah 40 jam dibagi 4, bukan dibagi 5. Kalau dibagi 5 kan berarti 40 bagi 5 seharinya 8 jam. Kalau sekarang itu dianggapnya sehari langsung 10 jam aja. Kemudian ada 1 jam yang diharapkan nanti ini malah bisa menaikkan konsumsi dalam negeri loh. Bukan hanya penghematan ya, nantinya adanya kenaikan konsumsi. Sehingga untuk sebuah negara ekonominya itu luar biasa. Yang saya suka juga ya, sebenarnya diskusi untuk WFA. Untuk para ASN ya, untuk para pegawai negeri, bukan hal yang baru loh. 2 tahun yang lalu kita pernah cukup banyak diskusinya. Nanti kita bisa lihat di beberapa YouTube di sananya bahwa ada rencana untuk flexible work ya, baik bentuknya WFA, WFO WFA atau WFO WFH 4 hari atau 3+2. Yang mana berarti pemerintah sebenarnya ini bukan sesuatu yang mendadak gitu, udah ada kajiannya. Kita di Jakarta juga tahu, kita pernah atau sudah berapa kali karena beberapa kejadian kita akan diminta untuk WFH ya. Cuman periodenya sih pendek ya. Sebenarnya yang saya tertarik sih kajiannya ada nggak ya? Selama beberapa kali kita melakukan hal ini. Yang satunya lagi terkait dengan situasi di Indonesia, pertanyaannya juga sih, kalau kita akan melakukannya untuk seluruh Indonesia, seberapa jauh infrastruktur, budaya, dan lain-lainnya ini kita udah siap. Kalau Jakarta kita udah pernah berapa kali melakukan, seharusnya secara infrastruktur segala macam itu udah lebih siap lah. Kalau kita melihat fakta global, yang namanya cara kerja fleksibel, itu memang dari dulu sesuatu yang persentasenya itu semakin lama semakin naik. Dan dengan adanya pandemik waktu itu kan di-drive ya. Di-drive untuk, ya ini bukan cuma eksperimen, ini pada dasarnya nantinya semua orang akan melakukan cara kerja yang fleksibel. Dan ya kita ngelihat ternyata kita survive ya. Bisnis tetap jalan, production tetap ada, walaupun fact-nya terjadi kayak semacam pengurangan daripada outputnya. Ini nanti pertanyaannya sih,
Dengan adanya rencana untuk WFA, terutama terkait dengan 3+2 jumlah yang cukup besar, dan nantinya adalah seluruh pegawai negeri, tantangannya adalah ini apakah benar bisa mencapai tujuan untuk penghematan dalam jangka pendek. Karena kalau yang saya tangkap ya, sebenarnya kalau kita mau menerapkan flexible work, itu manfaat utamanya itu perlu waktu ya. Kita tidak bicara tentang penghematan, kita bicara tentang infrastrukturnya ada enggak, cara kerjanya ada enggak, sistemnya udah tersedia tidak. Kalau ini semuanya mau diterapkan, itu kemungkinan akan bertahap dan efeknya akan lebih ke arah jangka panjang. Jangka panjangnya kalau ini berhasil itu luar biasa. Karena kebayang ya, kalau para di pemerintahan aja menerapkan flexible work, apakah itu 3+2 dengan WFA ataukah itu 4 hari, tentunya industri private itu mau nggak mau akan ikut ya. Dan dampaknya untuk sebuah negara, kita bahkan kalau memang eksperimen ini berhasil bisa lebih maju dari negara-negara lainnya. Kita ngelihat di sininya salah satu yang negara yang sekarang di Indonesia sering dipakai sebagai role model ya, Finlandia. Mereka mulai menerapkan undang-undang jam kerja mulai dari tahun 1996. Ya, terus terang waktu saya di Jerman, kita bicara tentang periode saya datang ke Jerman itu 89 sampai dengan 2003. Saya waktu sebagai mahasiswa sering kerja sebagai part-timer, yang namanya kerja dihitung dengan jam, kemudian kita bisa ngatur sendiri. Di beberapa negara itu udah memang budayanya ya. Kita ngelihat standar kerja di Eropa itu kan mulai mengarah kepada 40 jam bahkan berkurang ya. Dan ini diharapkan memiliki impact yang luar biasa di level negaranya secara umumnya. Kita ngelihat beberapa hal di sini, Singapura, Inggris, Australia, itu semuanya sedang melakukan eksperimen-eksperimen ini. Jerman, Amerika pun juga, bahkan di Jerman mulai 1 Februari ada 45 perusahaan yang mencoba menerapkan yang dibilang 4 hari kerja ya. Jadi intinya sih kalau Indonesia memang mau menerapkan, ini sesuai dengan global trend. Pertanyaannya selalu balik lagi nih. Apa persiapannya, bagaimana rencananya, apa tahap-tahapnya, dan mungkin juga tujuan akhirnya apa. Yang saya nggak yakin kalau tujuannya adalah pemangkasan biaya secara jangka pendek overall ya. Salah satunya ya kalau kita lihat ya, kita pernah melakukan studi tentang budaya Indonesia dibandingkan dengan budaya-budaya negara lain. Kita punya beberapa kelebihan, kita juga punya beberapa tantangan terkait dengan penerapan daripada flexible work. Salah satu tantangannya mungkin ini ya. Kalau kayak Jerman itu kan salah satu yang negara yang dalam konteks flexible work itu relatif sukses. Yang saya lihat kalau Jerman itu kan ada hubungannya dengan yang pertama budayanya. Orang Jerman kan memang terkenal kaku dengan perencanaan, kerjanya berdasarkan checklist. Jadi secara budayanya ada, secara sistem semuanya, infrastruktur segala macam juga lebih siap. Bahkan kalau Jerman itu kan rata-rata orang yang saya kenal, saya pernah ketemu ke beberapa keluarga, level worker pun itu di rumah punya kayak semacam home office loh, yang memungkinkan berarti kalau mereka pulang ke rumah, kerja dari rumah, mereka bisa. Sedangkan kayak di Indonesia, mereka yang mampu pun kemungkinan di rumahnya malah bukan home office tapi home cinema ya. Jadi pertanyaannya, kalau memang dikasih kerja dimanapun atau kerja di rumah, rumahnya ada nggak tempat untuk kerja? Kemudian budaya di kita itu kan kayak semacam guyub ya, kita membutuhkan orang untuk ketemu. Kita membutuhkan suatu suasana keakraban sehingga kerja kita bisa lebih efektif. Termasuk nanti tantangannya di kita itu kan kayak privacy. Kita tidak biasa dengan suatu privacy sebagai suatu tantangan. Privacy maksudnya apa? Kalau kita lagi di rumah, kita sedang kerja, bisa nggak kita membuat suatu aturan bahwa anggota keluarga itu respect atau tidak mengganggu kerja kita? Itu juga sesuatu yang tidak mudah. Di Citra & Associates, juga di Insight Web Academy, kita mengembangkan suatu konsep yang kita sebut sebagai omagawe. Itu adalah cara kerja masa depan, mempersiapkan cara kerja masa depan. Kita bilang bahwa kalau kita mau kerja dengan cara yang fleksibel, ada 5 hal nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
tujuannya jelas, OKR atau KPI-nya itu jelas. Karena tanpa ada suatu kejelasan, tentunya orang akan bingung ya. Ini saya diukurnya dengan apa gitu. Karena kalau kita tahu juga belajar dari pandemik, kemungkinan kerja secara fleksibel itu bisa kedua arah ya. Dalam artian penyalahgunaan orang akhirnya jam kerja dipakai untuk macam-macam, atau penyalahgunaan dalam artian akhirnya kita nggak punya lagi nih waktu pribadi. Bosnya atau perusahaan akan seenaknya. Karena itu perlu ada beberapa aturan nih. Yang satunya lagi, yang kedua, kita ngomong tentang waktu. Ini kadang-kadang tantangannya Indonesia jam karet ya. Bagaimana mengatur waktu? Bagaimana kita bisa berdisiplin? Bagaimana kita bisa membuat suatu perencanaan untuk mencapai tujuan nih yang ditentukan di yang pertama ya. Kemudian yang ketiga, saya ngomong mungkin tentang space. Space di sini environment. Kita punya enggak tempat kerjanya? Tempat kerjanya, infrastrukturnya ada enggak? Sistemnya ada enggak? Apakah misalnya kalau perusahaan masih berbasis server, bukan cloud, mungkin lebih ribet ya di dalamnya. Software-softwarenya, apps-nya, peralatannya apakah memungkinkan untuk kerja jarak jauh? Kemudian yang keempat, kita ngomong tentang connectedness. Kalau connectedness mungkin sekarang rata-rata udah biasalah kerja dengan Google Meet, kerja dengan Zoom, ataupun kerja dengan M-Teams. Tapi yang saya tahu, banyak yang menerapkan budaya camp off. Nah, kalau camp off kan sama aja dengan zaman dulu ya, telepon-teleponan ya. Padahal, terutama kalau kita memang jarang ketemu, kadang-kadang impact daripada ngelihat foto, ngelihat video, itu beda loh. Budaya camp on itu mungkin perlu benar-benar diterapkan ya. Terakhir, ini yang tantangannya sih. Biasanya konsep kerja yang fleksibel, tantangan utamanya itu nantinya bagaimana menghasilkan bahwa orang itu akhirnya tetap berkembang, pengembangan diri di sini ya. Knowledge management, yang nanti ujung-ujungnya kita bicara tentang sinergi, kita bicara tentang inovasi. Ini yang kita ngomong sebagai aspek kelima ya. Pendeknya kita ngelihat kita survive dengan bagus. Saya rasa pandemik Indonesia keluar sebagai salah satu juaranya. Yang berarti dengan segala macam kesulitan kita untuk melewatin bahwa kita harus tetap bekerja dengan jarak jauh, dengan fleksibel, kita berhasil ya. Walaupun nanti tantangannya nih, kalau dulu kan ada aspek kayak memaksa, terpaksa, dipaksa ya. Kalau sekarang itu kan aspek pemaksaannya agak beda ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan opportunity ini untuk lebih ready terhadap cara kerja masa depan. Dan ujung-ujungnya ini adalah merupakan kesempatan kita untuk globally kompetitif ya. Terakhir, kesimpulannya, jika kita bandingkan antara pemangkasan biaya operasional dan nanti output daripada WFA ini, justification-nya gimana sih? Faktanya, penghematan listrik, transportasi, dan biaya operasional itu mungkin bisa menekan anggaran 15-20% ya. Namun tanpa infrastruktur untuk pelatihan, produktivitas itu bisa menurun 20-40% loh. Ini pengalaman selama masa pandemik dan juga the new normal ya. Dan kita ngelihat pada dasarnya di Amerika, di tech company itu kan semuanya kembali ya. Hari ini tanggal 17 Februari pagi tadi saya ngelihat di YouTube karena lagi ada diskusi nih bahwa salah satu finance company yang terbesar di Amerika, bosnya kelewatan ngomong bahwa WFH itu nggak jalan. Jadi solusinya, infrastruktur digital harus diperkuat. Jadi digital transformation harus diperkuat lagi. Skema hybrid dengan monitoring berbasis digital perlu dilihat lagi nih, jalan nggak? Pelatihan daripada para pelaku untuk bekerja fleksibel, mungkin memakai konsep omagawi kita, perlu dipertimbangkan. Siap atau tidak, kerja fleksibel sudah di depan mata. Future of work bukan lagi wacana, ini sedang terjadi ya. Sekarang saatnya kita melihat peluang di balik perubahan ini. Lebih fleksibel, lebih efisien, lebih siap menghadapi masa depan. Plusnya, jadi bisa beradaptasi kapan saja, di mana saja, tanpa kehilangan produktivitas. So, apakah kamu siap? Apa pendapatnya? Bisa tolong ditulis di komen. Thank you teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa ya, subscribe, like di channel kita.
Yuk komen, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.